Apakah kamu termasuk yang ngefans banget sama idola sampai punya ikatan emosional dengannya? Walaupun iya, sebenarnya mungkin tak mengetahui keberadaanmu di antara jutaan fans lainnya. Kalau iya, artinya kamu sedang dalam hubungan parasosial. Parasocial relationship itu bisa diamati pada kecintaan penggemar atau fans terhadap idolanya. Kamu mungkin pernah melihat atau mungkin mengalami sendiri bagaimana seorang fans itu bisa menjadi begitu fanatik dan posesif terhadap idolanya. Hubungan parasocial atau parasocial relationship adalah hubungan imajinasi sepihak yang melibatkan pengguna media atau penggemar dengan personal media atau idola. Penggemar bisa membentuk hubungan parasosial dengan tokoh favorit yang kerap mereka lihat dan dengar di media, baik selebriti, influencer, penyiar radio, atlet, politikus, bahkan karakter fiksi atau anime. Mungkin kalau sekarang itu yang paling viral adalah fanatiknya para fandom K-pop atau para fansnya K-pop gitu. Nah, mungkin kalau kalian adalah salah satu pengguna Twitter, mungkin kalian sudah tahu ada apa di sana. Dalam bahasa populer, hubungan parasosial itu sering disebut sebagai kehaluan para penggemar terhadap idola mereka. Fans yang memiliki hubungan parasosial dengan idolanya itu mungkin tidak hanya menganggap idola sebagai orang atau sosok yang menghibur saja, tapi fans dapat merasakan sangat mengenal dekat dengan sosok pribadi idolanya tersebut. Meskipun hanya berdasarkan tayangan yang dia lihat dan dia dengar dari media, penggemar mungkin mengembangkan gambaran atau teori tersendiri tentang sosok idolanya tersebut, mencari tahu serta membayangkan kehidupan pribadi mereka. Tidak hanya merasa mengenal dekat dan memiliki hubungan istimewa, parasocial relationship itu juga bisa membuat fans mengembangkan perasaan romantis terhadap sosok idolanya. Namun, sebenarnya hubungan itu hanya ada di dalam benak fans sendiri atau hanya berada di satu pihak. Penggemar mungkin merasa ikatan yang sangat nyata, meskipun tokoh yang diidolakan itu mungkin tidak tahu sama sekali tentang keberadaan mereka. Siapapun yang menyebut dirinya sebagai fan dari seorang public figure sesungguhnya berada di hubungan parasosial yang tidak bisa seutuhnya dianggap negatif, tapi memang berbahaya kalau melewati batas wajarnya. Bagi kebanyakan orang, fandom K-pop dikenal dengan stereotip yang melekat dengan diri fans atau penggemarnya. Fans K-pop dianggap selalu bersikap berlebihan, histeris, obsesif, adiktif, dan konsumtif ketika mereka sangat gemar menghambur-hamburkan uang untuk memberi merchandise idola ataupun mengejar idola hingga ke belahan dunia manapun. Stereotip tersebut salah satunya dapat dilihat dari dunia maya. Mereka secara terang-terangan dapat menyatakan rasa cinta kepada idola dengan menggunakan fungsi mention pada Twitter dan ditunjukkan langsung ke akun Twitter sang idola. Melalui dunia maya, mereka dapat dengan bebas mengungkapkan dan mencurahkan isi hati mereka pada sama fans K-pop dengan postingan dan blog ataupun forum-forum yang mereka buat. Penggemar K-pop itu biasanya memiliki forum-forum khusus yang memungkinkan mereka untuk melakukan sharing secara beramai-ramai. Forum ini umumnya adalah grup yang dibuat oleh penggemar dan diperuntukkan oleh penggemar pula. Biasanya ada yang berupa grup-grup seperti pada media sosial Telegram, WhatsApp, Twitter, atau media sosial lainnya. Di dalam jejaring sosial, mereka bisa membicarakan berbagai macam hal, mulai dari video klip yang terbaru keluar, hingga gaya rambut idola mereka yang berubah-ubah, ataupun bisa juga mereka adu suami. Ketika kita melakukan sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu, tentunya itu ada akibat yang ditimbulkan. Lalu, jika kita mengambil contoh fanatisme fans K-pop, misalnya kita ambil dari BTS. Ketika BTS dan McDonald bekerja sama untuk mengeluarkan BTS Meal. Seperti yang kalian tahu, pada waktu itu antrian di McDonald itu sangat-sangat padat dari para ojol yang mengantri untuk pesanan BTS Meal mereka, atau ada juga mereka yang mengantri langsung berjam-jam untuk mendapatkan BTS Meal. Dan saking kerennya BTS Meal itu, selesai mereka makan, itu ada yang menjual kembali tempat dari BTS Meal tersebut. Dan kalau nggak salah itu ada yang tembus sampai berapa ratus ribu gitu. Dan kalau nggak salah ada sampai 1 juta. Nah, dari BTS Meal ini, itu kita bisa ambil kalau seumpama dari para fan-fan ini itu bisa menggerakkan perekonomian. Kenapa enggak? Karena mungkin saja beberapa hari sebelum BTS Meal keluar, itu pesanan menggunakan GoFood di McDonald itu nggak sebanyak pada hari setelah BTS Meal dikeluarkan. Dan begitu, ya secara tidak langsung membuat atau menjalankan roda perekonomian, terkhususnya di sini adalah ojol gitu. Tetapi nggak di situ aja, ada juga nih beberapa kasus, yaitu perseteruan yang Safa yang mungkin baru kemarin lah di Twitter itu. Perseteruan ini berawal dari warganet bernama Safa yang juga merupakan penggemar dari NCT. Ia dinilai menghina salah satu anggota NCT sebagai penyebab anggota favoritnya itu sakit gitu. Akibat cuitannya, Safa dibuatkan forum space di Twitter bertajuk Safa Space oleh para penggemar untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Dalam space, Safa kemudian diminta untuk membuat permintaan maaf di atas materai dengan ditandatangani orang tuanya. Ia juga diminta untuk membuat video permohonan maafnya. Bahkan,
Salah satu fans yang mengaku sebagai seorang aktivis HAM dan anak abdi negara yang memiliki keluarga dari latar belakang yang sama juga mengancam bisa menurunkan pangkat orang tua Safa yang diduga itu juga dari latar belakang abdi negara. Tapi juga perseteruan ini itu dinilai oleh banyak dari warganet, warga Twitter khususnya, dan menganggap kalau permasalahan ini terlalu dibesar-besarkan. Apalagi hanya persoalan kritik keras kepada publik figur yang notabene juga tidak mengenal mereka gitu. Tetapi dari situ mereka sampai bawa-bawa orang tua. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kita boleh saja menyukai sesuatu, tapi asalkan tetap pada porsinya masing-masing, tidak boleh berlebihan itu. Karena ketika kita berlebihan artinya kita fanatik, dan dari situ mungkin ketika kita menerima informasi yang negatif tentang idol yang kita sukai itu, kita bakal menolaknya. Karena apa? Karena kita terlalu berpikir positif karena fanatik tersebut, atau kita dibutakan gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika adanya fans itu sangat berdampak pada produk perekonomian, terkhusus adalah dunia merchandise gitu. Dan ya mungkin ada sisi positif dan negatifnya yang bisa kita ambil. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya informasi yang lebih mendetail, kalian bisa komen, dan jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya minta maaf. Don't forget to subscribe, like, dan share this video. Dan